Arsenal sit just 4 points behind. Hai Gunners, dimanapun kalian berada, semoga sehat terus. Jumpa lagi dengan Gunner Space yang akan menyajikan beragam informasi Arsenal untuk kalian. Jadi jangan skip videonya dan inilah informasi selengkapnya. Gaspol, sejak menit pertama Arsenal menang di laga sengit. Arsenal menang tipis atas Liverpool di pertandingan pekan ke-10 Premier League 2022-2023 yang dilangsungkan di Emirates Stadium. Tuan rumah start dengan amat baik saat Gabriel Martinelli membawa mereka unggul saat laga belum berjalan semenit. Jual beli serangan terjadi sejak menit awal. Pada babak pertama, Saliba hampir saja melakukan gol bunuh diri, namun hal itu urung terjadi. Liverpool menyamakan skor pada menit ke-34 dan gol penyama kedudukan itu dilesakan oleh Darwin Núñez. Jelang turun minum, serangan balik Arsenal membuahkan hasil. Martinelli memberikan umpan kepada Bukayo Saka yang dikonversikan menjadi gol pada menit ke-45+5. Di babak kedua, Liverpool bisa menahan gempuran Arsenal dan mereka juga bisa mencetak gol balasan pada menit ke-53 oleh Roberto Firmino. Namun mereka harus rela gawangnya kembali dibobol Bukayo Saka pada menit ke-74 lewat tendangan penalti. Skor 3-2 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Hasil ini membuat Arsenal tetap berada di puncak klasemen Premier League 2022-2023 dengan raihan 24 angka dari 9 laga. Sementara itu, Liverpool turun ke posisi 10 dan hanya mengkoleksi 10 angka dari 8 pertandingan. Arsenal patahkan kutukan lawan Liverpool. Kemenangan Arsenal dengan skor 3-2 melawan Liverpool sekaligus menandai patahnya kutukan The Gunners melawan The Red. Pertandingan berjalan sengit dengan tim tamu sempat 2 kali menyamakan kedudukan. Hingga akhirnya Bukayo Saka membuat gol pembeda. Dengan kemenangan ini Arsenal sekaligus mematahkan sebuah kutukan melawan Liverpool. Seperti diketahui, dalam 3 pertemuan terakhir di Premier League, mereka selalu kalah setiap kali mencetak gol lebih dulu. Sebaliknya buat Liverpool, kekalahan ini juga menandai berhentinya sebuah tren positif. Sebelumnya mereka selalu mampu menang di 3 partai Premier League ketika kebobolan di menit pertama. Namun kali ini, aji-aji Liverpool tidak mempan di markas Arsenal. Kemenangan ini sekaligus mengembalikan Arsenal ke puncak klasemen Liga Inggris setelah tergeser oleh Manchester City. Jurgen Klopp beri pujian untuk pemain Arsenal. Hey kid, don't ever let them get inside your head. Jurgen Klopp menghadapi tantangan terbesarnya ketika melakukan perjalanan ke Arsenal pada minggu kemarin. Klopp memuji keseluruhan proyek di Emirates Stadium dan dia juga sangat menghormati Arsenal yang memiliki banyak talenta dalam beberapa tahun terakhir. Di sisi lain, Klopp menilai Martinelli adalah pemain yang dia harapkan. Selain Martinelli, Klopp juga memuji penampilan dari Martin Odegaard, Bukayo Saka, dan Granit Xhaka yang bisa menjalin hubungan baik dengan pemain baru. Selain itu, pembelian fantastis Arsenal Jesus dan Zinchenko juga tidak luput dari perhatian sang pelatih. Arteta dukung Ben White masuk Piala Dunia. Manajer Arsenal Mikel Arteta mendukung Ben White untuk memaksa dirinya masuk ke skuad Piala Dunia Inggris. Ben White secara mengejutkan tidak dipilih pelatih timnas Inggris dalam pertandingan Liga Bangsa-Bangsa di Jerman bulan lalu. Hal itu menjadi pukulan bagi White tentang masa depannya di Piala Dunia Qatar 2022. White telah menjadi pemain reguler untuk Arsenal di bek kanan pada musim ini.
Dan manajer klubnya merasa kemampuan beradaptasinya dapat membantu harapannya untuk kembali bermain di tim Three Lions. Jika ada orang yang bertanya kepada Arteta dengan kesiapan Ben White, maka Arteta akan menjawab jika Ben White mampu untuk melangkah ke tim Inggris. Ben juga sangat nyaman bermain di sisi kanan dari 3 back serta di tengah atau sebagai fullback. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast. Arsenal diminta meluncurkan tawaran untuk Jude Bellingham. Face at any place that I go, I know you hate that. I've been doing fine. Ben Jacobs telah memberi tips kepada Arsenal untuk membuat tawaran berani untuk mengontrak Jude Bellingham setelah nantinya bisa mengamankan tempatnya di Liga Champions untuk musim depan. Dengan capaian positif di awal musim, Arsenal diprediksi akan kembali ke Liga Champions setelah musim lalu gagal mengamankan tempatnya. Jacobs mengklaim bahwa Arsenal mungkin saat ini tidak melihat Bellingham, tetapi setelah Piala Dunia dia bisa masuk ke dalam target jangka panjang mereka sebagai seseorang yang bisa membawanya ke level yang lebih tinggi. Di bawah pelatih yang tepat, sistem dan gaya yang tepat, maka masih ada potensi untuk mendapatkan lebih banyak pelamar yang bergabung dalam perlombaan ini. Juventus gabung dengan Arsenal dalam perburuan Rashford. Football Insider baru-baru ini melaporkan bahwa Arsenal mengawasi Rashford. Pemain internasional Inggris itu akan habis kontraknya di Manchester United pada akhir musim. Jika Arsenal berhasil mengamankan Rashford dengan status bebas transfer, itu akan menjadi salah satu tawaran di jendela transfer yang cukup membanggakan. Tetapi Manchester United memiliki opsi untuk memperpanjang kontraknya 1 tahun lagi. Namun jika Rashford mencari tantangan baru, dia bisa memaksa untuk pindah. Dan sekarang klub lain telah memasuki perlombaan untuk mengamankan tanda tangannya. Menurut Calcio Mercato, Juventus juga tertarik untuk mengontrak penyerang Manchester United tersebut. Rashford mengalami beberapa tahun yang sulit di klub, tetapi di bawah Erik ten Hag, dia berhasil menemukan beberapa bentuk yang konsisten. If only I could go back in time, I tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself. Nah, itu tadi berita menarik dari klub kesayangan kita. Simak terus berita update lainnya dari Gunners Space. See you Gunners!